kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa barak wasallam. Salatul qada, pembahasan lalu kita bahas salatul qada. Salatul qada hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Sekarang kasusnya salat qada kepada orang yang sudah meninggal. Ada keluarga kita meninggal dunia, orang tua kita meninggal dunia, kemudian kita tahu bahwa ketika sakit ada sholat yang ditinggal, sholat wajib ya, yang 5 waktu. Maka sebagai anak, di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib bagi seorang anak atau walinya untuk mengqadha sholat orang yang wafat tersebut di kalangan kerabatnya. Memang hadisnya tidak ada secara sharih. Tidak ada hadis ada orang meninggal kemudian yang hidup mengqadha, tidak ada. Akan tetapi di dalam masalah hukum ada namanya bab kias, menganalogi hukum, yaitu hadisnya berbicara tentang masalah puasa. Hadis ini riwayat Imam Bukhari yang lahir 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, di mana Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuh. Siapa yang wafat kemudian memiliki hutang puasa Ramadan, shoma anhu waliyuh, walinya berpuasa untuk orang tersebut. Jadi ada keluarga kita, taruhlah orang tua kita meninggal dunia dan orang tua kita memiliki hutang puasa Ramadan. Kita sebagai anak wajib untuk berpuasa diniatkan kepada orang tua kita yang meninggal. Ini hadisnya ada. Dari sinilah para ulama mengatakan maka sholat juga demikian, dikias kepada puasa. Bahkan mereka mengatakan as-sholatu asyad, malahan sholat lebih harus diqadha, karena sholat itu kewajibannya kalau diurut lebih tinggi dari puasa. Setelah 2 kalimat syahadat sholat, puasa di ranking di bawah sholat, itu pun disuruh qadha. Namanya kias aula dalam bab usul fikih ya, kias aula. Kalau puasa saja disuruh qadha, apalagi itu. Contoh dalam Al-Quran, tidak ada larangan, tidak ada ayat yang menerangkan larangan memukul orang tua. Dalam Al-Quran nggak ada satupun ayat yang melarang anak memukul orang tua. Tapi yang ada apa? Berkata wala taqul lahuma uff, jangan kalian berkata kepada orang tua kalian. Tapi gak ada wala tadrib, jangan pernah kalian memukul kedua orang tua kalian. Dari sini keluarlah hukum namanya kias aulawi, namanya kias aulawi, yang diterjemahkan apalagi. Terjemahannya apalagi. Jadi keluarlah hukum, kita dilarang mengatakan kepada orang tua, apalagi memukul. Saja tidak bisa, aduh, Jadi mengatakan hal itu saja tidak bisa, apalagi memukul. Walaupun dalilnya tidak ada, tapi pakai kias aulawi.
Kalau mengatakan saja tidak bisa, lantas bagaimana kalau memukul? Begitu juga sholat tidak diterangkan dalil bahwa ada orang yang meninggal dunia punya hutang sholat, dia wajib mengqadha sholat orang tersebut, tidak ada. Tapi adanya puasa. Pakai rumusan tadi, kalau puasa saja disuruh qadha, apalagi sholat, selesai masalah. Qiyas Aulawi. Syekh Zainuddin Malibar dalam kitab Fathul Mu'in memang menyatakan terjadi perbedaan pendapat terkait masalah sholat qadha yang diniatkan kepada orang yang meninggal dunia, membayar hutang sholat bagi orang yang meninggal dunia. Terjadi khilaf fi hadzal madhab. Beliau mengatakan lam taqdi, orang yang meninggal dunia punya hutang sholat tidak perlu lagi diqadha menurut beliau, Syekh Zainuddin Malibar, dan tidak perlu dikeluarkan fidyah. Menukil daripada khobar dari Al-Imam Syafi'i. Akan tetapi banyak juga ulama yang mengatakan hal itu diperintahkan, dianjurkan. Salah satunya Imam As-Subki. Dan itu Syekh Zainuddin Malibar memang al-insaf. Beliau netral menjelaskan masalah ini. Sekalipun beliau mengatakan tidak perlu qadha, tapi beliau jelaskan juga keterangan ulama-ulama yang mengqadha bagi orang yang meninggal. Artinya apa? Ada perbedaan pendapat di situ. Imam Subki itu dikatakan dalam kitab tersebut, fa'ala dzalika li ba'di agharibih. Imam Subki mengerjakan itu. Imam Subki ini ulama besar mazhab Syafi'i, ya. Ada ayah, ada anak. Ayahnya namanya Taqiyuddin As-Subki. Putranya ulama besar Tajuddin As-Subki. Ulama kelahiran tahun 727 Hijriah, wafat 771 Hijriah. Beliau kalau ada keluarganya, bukan hanya orang tua, keluarganya ada yang meninggal dan mereka itu punya hutang sholat, beliau kerjakan. Ya, ini kalau kita rajin bisa kerjakan. Nah, kita kerjakan amalan itu selain memberikan kebaikan kepada almarhum, kita yang kerjakan dapat pahala juga, karena kita sedang melaksanakan sholat. Dapat dua, almarhumnya dapat, yang mengerjakan juga dapat kebaikan. Imam Nawawi memberikan komentar luar biasa di sini. Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, di dalam kitab Syarah Muslim, beliau mengatakan begini, dan ini saya secara pribadi ngikut pendapat ini. Saya secara pribadi mengikuti pendapat ini. Zahaba jama'atun minal ulama ila annahu yasilu ilal mayyiti thawabu jami'il ibadati minas salati was sawmi wal qiraati wa ghairi dhalik. Pendapat mayoritas ulama atau pendapat sekelompok besar ulama bahwa sesungguhnya pahala dari seluruh amal ibadah, baik itu sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan lain-lainnya, jika diniatkan kepada orang yang meninggal dunia selama orang itu muslim, maka pahalanya, kebaikannya akan sampai kepada mereka. Ini gaulnya Al-Imam Nawawi. Gaulnya Al-Imam Nawawi. Dengan catatan pakai niat. Kalau gak pakai niat, mereka menyatakan tidak sampai. Makanya kalau dalam tahlil itu ada doa thawabah, itu kan pakai niat. Allahumma ij'al thawabah. Ya.
Ya Allah, jadikan pahala ini qiraah Quran. Allahumma ja'al ma qara'nahu minal Qur'anil Karim. Itu niat sebenarnya tuh dalam doa, tapi ada pengungkapan niat. Karena tanpa niat semacam ini, amalan tadi baca Al-Quran, baca zikir diniatkan kepada almarhum gak bakal sampai menurut pendapat yang rajih. Makanya dalam doa thawaba itu, Allahumma ja'al thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil Karim. Ya Allah, jadikanlah pahala bacaan kami daripada Al-Quran itu dikirimkan kepada almarhum Fulan bin Fulan. Sebut nama juga lebih bagus. Jadi sholat qadha boleh menurut pendapat Imam An-Nawawi. Jangankan sholat, puasa, baca Al-Quran juga bisa kita hadiahkan kepada mereka. Salah satu ulama besar ahli hadis, ya, bernama Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, bahkan menulis kitab khusus membahas mengirim pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang meninggal dunia, berjudul Tawdihul Bayan liwusuli thawabi qiraatil Quran lil amwat. Salat yang kedua ada namanya salat hadiah. Salatul hadiah atau salatul unsi. Unsi itu artinya hiburan, memberikan kesenangan, kebahagiaan kepada orang yang meninggal. Namanya salatul hadiah atau salatul unsi. Tadi salat qadha kalau kita niat pakai an, ya. Usolli, misalnya dohor, ini yang utang nih dohor, punya utang salat zuhur yang meninggal dunia. Kita niat usolli fardha zuhuri, ya, an fulan, sebut namanya, an fulan ibn fulan. Qadhaan, kalau pakai rakaat juga boleh, arba'a rakaatin qadhaan lillahi ta'ala. Kalau bahasa Arab susah, bahasa Indonesia juga boleh. Saya niat sholat wajib zuhur untuk saya hadiahkan pahalanya, atau untuk saya bayar hutang sholatnya fulan bin fulan sebagai qadha wajib karena Allah Ta'ala juga bisa. Atau saya niat wajib sholat zuhur kepada fulan bin fulan 4 rakaat qadhaan sebagai qadha lillahi ta'ala. Dan semisal daripada itu, tidak harus persis dengan lafaz saya, semisal dengan itu sholat sah. Sholat hadiah hukumnya sunnah, namanya sholatul hadiah atau sholatul unsi. Bacaan niatnya usolli sunnata, ya, al-hadiyati, usolli sunnata al-hadiyati raka'ataini lillahi ta'ala. Amalan ini khusus dikerjakan di hari meninggalnya seseorang tersebut. Misalnya meninggalnya sore dikuburkan, atau malam itu dikuburkan, bentar malam kita sholat itu, khususnya kepada familinya, anaknya, walinya, kerjakan sholat itu. Itu fadilahnya sangat besar. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nihayatuz Zain menyebutkan ada riwayat, walaupun riwayat ini kalau ada sigut ruwiya, diriwayatkan, itu memang menurut ulama hadis riwayat yang lemah, ya. Kalau disebut diriwayatkan, ruwiya dalam ilmu hadis itu, diriwayatkan itu adalah siyagu tamrid, satu bentuk periwayatan yang dianggap lemah. Tapi bab ini kan berbicara bukan masalah hukum. Bab ini tidak berbicara masalah akidah. Bab ini berbicara masalah fadilah amal. Ya, sebagian besar ulama hadis seperti Imam Nawawi, mereka menyatakan
Hadis-hadis lemah bisa diamalkan dalam fadilah amal selama dia tidak palsu, selama tidak terlalu lemah dan masih berada dalam naungan hadis-hadis yang sahih atau riwayat-riwayat yang sahih, di mana dinyatakan farhamu bisadaqah man yamut, kasihanilah orang yang meninggal di antara kalian dengan sedekah bisadaqah. Saya temukan dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa karya Imam As-Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Di situ ada ucapan seorang tabi'in belajar kepada 70 orang sahabat beliau. Namanya Imam Tawus bin Kaisan Al-Yamani. Ia mengatakan innal mauta yuftanuna fi guburihim sab'a fakanu yastahibbuna an yut'ama anhum tilkal ayyam. Orang yang meninggal dunia, mereka mendapatkan ujian berat di dalam kuburan mulai hari pertama sampai hari ke-7. Sebab itulah para sahabat dan para tabi'in, jika ada yang meninggal, ada orang yang meninggal di antara mereka, maka mereka menganjurkan untuk memberikan makanan, diniatkan sedekah kepada orang yang telah meninggal dunia. Hari pertama sampai hari ke-7. Di sini dinyatakan fa illam yajid, kalau memang tidak bisa bersedekah, fal yusolli rak'atain, maka solatlah 2 rakaat. Tadi solat hadiah namanya. Bagaimana caranya? Rakaat pertama membaca suratul Fatihah, kemudian ayat kursi 1 kali, kemudian al-hakumut takatsur 1 kali, kemudian al-ikhlas qul huwallahu ahad 11 kali. Rakaat kedua sama, cara solatnya sama seperti biasa, nggak ada yang beda, tapi bacaan suratnya yang diriwayatkan seperti itu. Al-Fatihah, kemudian ayat kursi 1 kali, Al-Hakumut Takatsur 1 kali, kemudian surat Al-Ikhlas 11 kali. Dibaca di rakaat pertama maupun di rakaat kedua. Kalau memang bisa sedekah dan sholat lebih bagus lagi. Sedekah untuk niatkan kepada almarhum plus ditambah sholat hadiah lebih bagus lagi. Selesai daripada sholat hadiah tadi, kemudian baca doa, Allahumma inni shallaitu hadhihi shalah wa ta'lamu ma urid, Allahumma ba'ath thawabaha ila gubri fulan ibn fulan. Baca doa itu. Bahasa Arab gak bisa, bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikanlah sholatku ini sebagai pahala kepada almarhum yang meninggal dunia. Engkau mengetahui apa yang aku inginkan. Bisa seperti itu. Jadi agama ini tidak mempersulit orang, ya. Kalau bisa menggunakan bahasa Arab yang diajarkan oleh ulama, silakan. Kalau tidak bisa, bisa diganti dengan bahasa Indonesia. Yang nggak boleh itu ganti dalam sholat, ya. Fatihah diganti bahasa Indonesia adalah bahasa asing, nggak bisa. Semua bahasa asing yang masuk dalam sholat batal sholatnya. Ijma', mayoritas ulama mengatakan demikian. Apa fadilahnya? Fadilahnya Allah mengirimkan 1000 malaikat membawa cahaya dan hadiah kepada almarhum di malam itu. 1000 malaikat menghibur almarhum di malam pertama di saat meninggal dunia. Kenapa dianjurkan dilakukan di malam pertama? Karena malam pertama ini ibaratnya paling berat. Bukan malam pertama pengantin, bukan. Malam pertama di alam barzakh. Allah. Alam barzakh, pindah alam. Maka dibantu dengan ini. Dengan doa, dengan sholat, dengan baca Al-Quran, dengan sedekah. Itu ditingkatkan, itu intensnya itu di malam pertama. 1000 malaikat datang menghibur dia.
Malaikat membawa cahaya dan membawa hadiah diberikan kepada almarhum. Wa anna fa'ila dzalika lahu thawabun jasim. Selain daripada almarhum diberikan hiburan oleh Allah lewat solat hadiah tadi, yang melakukan solat itu diberikan pahala yang luar biasa. Pahala yang pertama, Allah angkat derajatnya di sisi Allah 40.000 derajat. Allah berikan pahalanya 40.000 ibadah haji dan umroh. Allah bangunkan 1000 istana di dalam surga untuknya. Allah berikan pahala 1000 mati syahid kepadanya. Fadilah amal. Bahkan di dalam riwayat dikatakan orang yang melakukan amalan itu minhu annahu la yakhruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannah. Orang tersebut tidaklah atau sebelum dia meninggal dunia Allah sudah perlihatkan tempatnya di dalam surga. Namanya sholatul hadiah atau sholat al-unsi. Luar biasa. Sekali lagi, sholat semacam ini juga sebagian ulama menolak ya. Sebagian ulama menolak. Saya dapat dalam Majmu' Fatawa Hadratus Syekh Kiai Hashim As'ari mengatakan solat semacam ini solat yang tidak ada landasan hukum. Karena dicek di kitab-kitab terkenal yang jadi mu'tamad, menjadi rujukan seperti Fathul Qorib, At-Tahrir, Manhajul Qawim, Nihayatul Muhtaj, Fathul Mu'in, Ihya Ulumuddin, tidak pernah membahas solat ini. Tapi tadi riwayatnya Syekh Nawawi Al-Bantani ada dalam kitab Nihayatuz Zain. Artinya apa? Solat ini juga masih terjadi polemik, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi kalau mau kerjakan kan masalah. Tidak kerjakan juga nggak masalah. Karena berbicara fadilah amal. Tapi kalau saya pribadi kerjakan. Lah sekalipun salah solat. Solat. Oleh sebab itu ulama memberikan solusi. Ada namanya Syekh Abdul Hamid Kudus. Beliau juga sependapat dengan Mbah Hashim Asy'ari yang menyatakan bahwa keluar dari khilaf ulama jika kita solat sunnah mutlak saja. Sunnah mutlak tanpa niat solat hadiah. Solat sunnah mutlak. Usolli, saya niat solat rak'atain lillahi ta'ala. Selesai solat doa, kan sama. Tapi kalau niatnya sunnah mutlak, keluar dari khilaf, semua ulama mengatakan boleh. Tapi kalau niatnya hadiah, ada sebagian mengatakan boleh, ada sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Berarti kesimpulannya ini bisa dikerjakan. Kalau mau keluar dari khilaf, niatnya sholat sunnah mutlak. Kalau mau kerjakan untuk sebagai sholat hadiah, niat sholat hadiah. Gitu. Sama tadi kayak qadha. Qadha itu Syekh Zainuddin Malibar mengatakan orang yang meninggal punya hutang sholat, yang hidup tidak punya kewajiban mengqadha. Bahkan tidak perlu mengqadha, lam taqdi. Tapi beliau kasih solusi. Ada ulama yang memberikan solusi. Kecuali ada wasiat. Kalau wasiat, Syekh Zainuddin Malibar juga mengatakan boleh dikerjakan. Kayaknya dulu ulama dulu punya sifat kehati-hatian dalam hukum. Itu ada yang mencatat. Dia ingat-ingat masa baliknya itu. Dulu berapa sholat yang saya tinggal ya, dicatat kembali itu. Wah, waktu SMA nih paling banyak nih, ditulis. Mulai balik apa SMP, diingat-ingat sebisanya, seingatnya, dia catat.
dia catat. Sudah dicatat, dia kerjakan. Tapi keluarganya dikasih tahu, ini ayah punya utang sholat nih. Kalau ayah belum tuntas, tolong anda gantikan semampunya. Ada yang seperti itu. Mereka menjaga hukum al-ihtiyat secara hati-hati. Ada juga dalam masalah dagang. Dia punya timbangan khusus tuh. 2 timbangan. Ini ulama pedagang. Timbangan pertama khusus ketika untuk berdagang. Kalau ada yang belanja kepada ulama tersebut, seperti siapa? As-Sari As-Sakati, ulama dan seorang pedagang. Beli 1 kilo, ditimbang pakai timbangan khusus tuh, 1 kilo. Dia kasih lebih, ambil lagi. Jadi ada lebih 1 kilo sekian. Itu kalau belanja kepada beliau. Tapi kalau beliau belanja ke orang lain, bawa timbangan khusus juga sama. Ini timbangan saya, timbang di situ. Beli 1 kilo ya. Yang jual kasih timbangan 1 kilo, dia ambil segenggam, kasih kurang. Dia kurangi, dia kasih ke penjual tadi. Takut ada yang lebih. Tapi kalau belanja kepada beliau, beliau kasih lebih. Tapi kalau beliau belanja kepada orang, beliau kurangi. Gitu. Takut jangan ada yang lebih. Itu kehatian. Mereka punya sifat namanya warok, itu begitu. Al-ihtiyat, yang bagi lil mu'minin al-ihtiyat fil ahkam. Selayaknya bagi orang beriman berhati-hati di dalam masalah hukum. Jadi solat hadiah dan solat al-unsi terjadi khilaf di kalangan para ulama. Tapi yang mau kerjakan silakan, yang tidak kerjakan juga ada pendapat dari para ulama. Terakhir ada namanya solat kafarat. Solatul kafarat. Solatul kafarat ini solat yang dilakukan di hari Jumat akhir bulan suci Ramadan. Dia sejenis qadha. Jadi hari itu kerjakan langsung 5 waktu. Namanya solat al-kafarat. Ibn Hajar al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj yang lahir 909 Hijriah, wafat 974 Hijriah, mengatakan solat ini hukumnya haram. Menurut siapa? Ibn Hajar al-Haytami. Tapi kita harus paham kenapa beliau haramkan. Solat semacam ini dianalisa oleh para ulama setelah beliau karena khawatir orang-orang yang memang malas dalam solat mengandalkan solat itu. Karena solat itu kan mengkodo 1 tahun yang lalu atau 70 tahun solat yang dia tinggal itu bisa terkodokan dengan solat kafarat. Bahkan dalam riwayat ratusan tahun. Umur kita gak sampai ratusan. Ya, sisanya dibagi ke keluarga, pahalanya. Beliau haramkan karena melihat apa? Takut orang-orang yang malas sholat mengandalkan sholat itu. Sudah, gak usah sholat. Nanti Ramadan, Jumat akhir kita sholat. Terkodokan semua, selesai. Itu yang diharamkan. Diharamkan oleh Ibn Hajar Haytami, dilihat dari sisi itu. Padahal belum tentu juga dia hidup di bulan suci Ramadan, tahu-tahu meninggal. Nah ini jadi penyakit. Ini yang dianalisa oleh sebagian fuqaha. Jadi beliau mengharamkan di situ ada alasan. Akan tetapi para aulia, para sulaha, para wali-wali besar, para ulama besar, kebanyakan dari mereka juga mengerjakan itu. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, khususnya ulama-ulama di Wadi Hadramaut, di lembah Hadramaut. Syekh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, para habaib kebanyakan kerjakan itu sampai hari ini.
Bukan hanya di Hadramaut, di kota Zabid itu dikerjakan di masjid raya, masjid jameknya mereka. Munzu qadim ilal an, dari dulu sampai hari ini. Sebagai apa? Antisipasi. Kalau kita ini sudah berusaha menjaga 5 waktu, tidak terlalaikan dan tidak mengandalkan sholat itu, sholat kafarat, kemudian tiba hari Jumat kita kerjakan, bagus. Tapi yang penyakit ini yang bahaya nih. Penyakit ini. Nggak usah sholat, nanti Jumat akhir Ramadan sholat. Terus setahun terkodok, 70 tahun terkodok, ratusan tahun terkodok. Dan memang sholat semacam ini kebanyakan dilakukan oleh para ulama-ulama sufi. Mereka lakukan itu, mereka bukan malah sholat, mereka sholat sudah terjaga dari kecil. Jangan salah paham. Itu Syekh Abu Bakar bin Salim sholat subuh selama 40 tahun dengan wudu isya. Sholat subuh 40 tahun berjamaah dengan wudu isya. Artinya apa? Tidak tidur. Malamnya begadang sholat. Malamnya begadang mengisi air-air di tempat-tempat wudu yang ada di masjid-masjid yang ada di kota Tarif. Jalan kaki dari kota Ainat ke kota Tarif. Bukan berarti mereka kerjakan itu kemudian dulu mereka ada qadha sholat, sholat ditinggal, enggak, mereka itu luar biasa sholatnya. Tapi apa? Saking takutnya dengan perkara sholat, mereka menjaga antisipasi. Sikap antisipasi itu boleh. Apalagi itu prakteknya sholat. Sekalipun tidak disebut sholat kafarat, jadinya sholat qadha. Karena niatnya untuk menjaga jangan sampai ada sholat-sholat dahulu ketika wajib sholat ada yang terlupakan, begitu. Maka sebagai bentuk antisipasi mereka melakukan sholat kafarat. Dan ini memang ada riwayat ya, walaupun riwayatnya sebagian ulama yang mengatakan sholat ini tidak bisa dijadikan hujjah karena beranggapan tidak ada riwayat yang sahih. Tapi kalau berbicara riwayat ada, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ada. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan al-hadithud dhaif ahabbu ilayya min hadithir rijal. Hadis yang lemah itu aku lebih suka daripada pendapat ulama. Nah ini hadis mauquf kepada Imam Ali bin Abi Thalib, ada riwayatnya. Sekalipun lemah, Imam Ahmad mengatakan saya lebih suka pendapat hadis lemah daripada pendapat ulama. Ini jangan salah paham ya. Kalau saya mengatakan hadis ini bermasalah atau hadis ini ya ada punya problem, ada kesalahan, itu bukan maksudnya dari nabinya, bukan ya. Rasulullah gak pernah salah. Begitu juga Imam Ali bin Abi Thalib. Begitu juga para ahlul bait, para sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Ketika saya mengatakan ini hadis bermasalah, ini hadis palsu, ini hadis lemah, itu maksudnya dari siapa? Oknum yang meriwayatkan hadis-hadis itu. Mengatakan hadis Nabi, ternyata ada oknum di situ yang memalsukan. Ada juga yang mungkin pemahamannya keliru, ada yang lupa dan seterusnya. Makanya dibuatlah derajat hadis, ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Tapi kesemuanya itu adalah hadis Rasul. Yang disepakati ditolak adalah hadis yang disebut hadis maudhu', hadis palsu. Itu wajib diingkari dan itu bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat kafarat itu juga sebagai antisipasi. Jangan sampai mungkin dahulu ada salat-salat yang kita lupa, yang wajib dan kita lupa kerjakan. Insya Allah dengan niat mengantisipasi itu, Allah Ta'ala hapuskan itu kesalahan kita. Allah Ta'ala terima itu sebagai apa? Penghapus, penebus kesalahan di masa lalu itu. Jadi dalilnya memang hadis sahih tidak ada. Itu yang menurut pendapat yang menolak ya salat kafarat, seperti Ibn Hajar al-Haytami.
Tapi ulama-ulama sufi berkeyakinan ada. Syekh Abdul Wahab Sya'rani mengatakan ada kalanya ada amalan yang dilakukan oleh orang soleh secara berjamaah, ya, itu menjadi ijma jika tidak ada yang mengingkari, ijma sukuti. Begitu juga yang dilakukan oleh sahabat. Tradisi amalan yang dilakukan oleh orang soleh dari generasi ke generasi, kemudian tidak ada yang mengingkari, itu bisa jadi hukum sekalipun teksnya tidak ada. Teks apa? Hadis mengatakan ini tidak ada. Kok bisa jadi hukum? Kalau ulama melakukan turun-temurun, ya, secara berjamaah dan tidak ada yang mengingkari. Karena kita harus paham sejarah bahwa banyak data-data keilmuan Islam itu musnah di masa invasi bangsa Mongol. Sehingga yang tertulis itu kemungkinan besar banyak yang hilang. Dan yang mereka lakukan tidak mungkin secara berjamaah yang dilakukan oleh ulama turun-temurun itu tanpa rujukan, gak mungkin. Gak berani mereka. Tapi yang mereka melakukan itu ada rujukan, rujukannya itu hilang. Menjadi hukum dari mana? Dari fi'il, perbuatan. Kalau belajar ilmu mazhab, amalia orang Madinah jadi hukum. Itu mazhab Maliki, ya. Mazhab Maliki gak perlu ada dalil secara teks. Kau lihat penduduk Madinah mengamalkan suatu amalan dan tidak ada yang mengingkari di situ, itu jadi hukum. Karena yang mereka lakukan pasti dari Nabi Muhammad SAW. Jadi di masa-masa pertengahan ini kitab-kitab banyak hilang. Setiap baca managib ulama di situ disebut Syihabuddin Az-Zuhri, kitab hadisnya mafqud, hilang. Al-Kisai, kitab qiraahnya hilang, judulnya ini hilang, mafqud. Ulama ini hilang kitabnya. Al-Ghazali ada 200 judul kitab yang beliau tulis. Yang sampai kepada kita tidak sampai 100. Sisanya kemana? Hilang. Hilang dengan berbagai macam argumentasi. Ada yang hilang karena bangsa Mongol dalam sejarah membakar itu kitab-kitab ulama, dibuang di sungai-sungai Efrat, Dijlah, ya, sampai itu air berubah menjadi warna tinta. Kuda bisa menyeberang itu. Belum lagi yang di Spanyol, Ratu Isabel dengan koleganya, mereka mengambil kitab-kitab itu, mengambil, bawa ke negara mereka. Nah, jadi kalau membaca biografi ulama, kitab mereka banyak yang hilang, mafqud. Nah, tidak mungkin mereka melakukan amal itu tanpa ada dalil. Ini yang lakukan ulama semua nih. Mereka lihat dari praktek sebelumnya, yang ini terus begitu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Termasuk amalan apa? Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu ada kitab abad kedua Hijriah, diterangkan orang-orang yang ada di Makkah ketika tawaf di malam nisfu Sya'ban, selesai itu mereka mengadakan ritual membaca surat ini, membaca surat itu sampai subuh. Lanjut dengan sholat subuh. Antum cari hadisnya gak ada ini. Amalan begitu. Tapi perbuatan mereka tidak ada yang mengingkari. Dan dilakukan. Berarti ada dalil yang tidak tertulis. Sekalipun tertulis, kemungkinan besar bisa hilang. Makanya disuruh tadi, ittabi'ul ulama. Ikutilah para ulama. Fa innahum suruj. Mereka itu pelita. Ya. InsyaAllah nanti kita bahas di pertemuan berikut, masih membahas tentang masalah bab sholah di dalam kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarrakan bari tafarrukan ma'asuma wa la taj'al minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.